Pernah nggak sih kalian mikir kalau judi online itu memang bikin kaya? Nah, harusnya yang kaya raya itu pemainnya, tapi kenyataannya justru yang sering viral, malah orang kehilangan tabungan, motor dijual, rumah tangga hancur, bahkan ada yang rela pinjam sana-sini cuman buat main lagi. Tolol. Tolol. Dan yang bikin heran, mereka sebenarnya tahu kalau judi online ini diakali. Mereka tahu peluang menangnya sangat kecil, tapi kenapa masih tetap dimainkan? Nah, ternyata jawabannya jauh lebih rumit daripada sekedar karena serakah. Kalau kita lihat dari luar, memang kelihatannya aneh. Masa iya seseorang sudah berkali-kali kalah, masih yakin putaran berikutnya bakal menang? Andai aku bisa menang kali ini, aku tidak akan main lagi. Padahal logikanya, kalau berkali-kali rugi, ya berhenti. Tapi kenyataannya, banyak orang justru semakin sulit berhenti setelah mengalami kekalahan. Dan salah satu penyebabnya adalah cara kerja otak manusia. Saat seseorang menang, walaupun hanya sekali, otak melepaskan dopamin, yaitu zat kimia yang membuat kita merasa senang dan bersemangat. Nah, masalahnya otak mulai mengejar sensasi itu lagi. Lama-kelamaan yang dicari bukan lagi uangnya, tapi rasa deg-degan dan harapan bahwa kemenangan besar tinggal satu putaran lagi. Nah, disinilah trik bandar mulai bekerja. Pernah sadar nggak kenapa iklan judi online sering memperlihatkan orang menang yang besar? Atau ada yang bilang modal 10.000 jadi jutaan. Yang ditampilkan selalu cerita sukses, yang rugi miliaran gimana? Hampir tidak pernah ditampilkan. Ini membuat banyak orang berpikir, kalau dia bisa menang, mungkin aku juga bisa. Padahal ya, permainan judi memang dirancang supaya dalam jangka yang panjang. Penyelenggara atau bandar lah yang diuntungkan. Sesekali pemain bisa menang, tetapi sistemnya dibuat agar keuntungan keseluruhan tetap mengalir ke penyedia permainan atau bandar. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah munculnya pikiran seperti ini. Aku sudah rugi 1 juta, masa berhenti sekarang? Tinggal sedikit lagi nih, pasti balik modal. Nah, padahal justru pola pikir seperti inilah yang sering membuat kerugian semakin besar. Dalam psikologi, kecenderungan ini dikenal sebagai sunk cost effect. Karena sudah mengeluarkan banyak uang, seseorang merasa harus terus melanjutkan, meskipun peluangnya tidak berubah menjadi lebih baik. Dan lucunya, banyak pemain judol ini sebenarnya sadar mereka sedang kalah atau Yeah, dipermainkan sama boy. bandar. Bahkan ada yang bilang, Kamu tahu ini susah menang. tapi 5 menit kemudian, depo lagi, kantong. Nah, bukan karena mereka tidak tahu resikonya, melainkan karena harapan menang berikutnya terus muncul. Nah, dan harapan itulah yang sering dimanfaatkan oleh sistem permainan ini. Belum lagi sekarang semuanya serba mudah. Dulu tuh kalau mau berjudi, seseorang harus pergi ke tempat tertentu. Kalau sekarang, cukup buka HP, transfer saldo, dan permainan langsung dimulai. Disitulah kehancuran dimulai. Kemudahan inilah yang membuat godaan menjadi jauh lebih besar. Dan ditambah lagi, algoritma media sosial kadang memperlihatkan konten kemenangan, sehingga orang merasa peluang menang itu lebih sering terjadi daripada kenyataannya. Dan kalau dipikir-pikir, judi online sebenarnya menjual satu hal yang sangat kuat, yaitu harapan. Harapan untuk cepat kaya, harapan untuk melunasi hutang, harapan untuk mengubah hidup dalam semalam. Sayangnya, harapan tanpa perhitungan seringkali berubah menjadi kerugian dan kehancuran. Kalau memang ada cara mudah menjadi kaya lewat judi online ini, tentu perusahaan penyelenggara atau bandarlah yang pertama kali bangkrut. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Mereka terus berkembang karena secara keseluruhan sistemnya memang dirancang agar lebih banyak uang masuk daripada keluar. Jadi, kenapa nih orang tetap bermain judi online padahal tahu peluangnya sangat kecil? Karena bukan hanya uang yang sedang mereka pertaruhkan, tetapi juga cara kerja otak, rasa penasaran, harapan, dan emosi. Itulah yang membuat banyak orang sulit berhenti.
Kalau ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari fenomena ini, mungkin sederhana. Tidak semua yang terlihat mudah menghasilkan uang benar-benar menguntungkan. Kadang, yang terlihat seperti jalan pintas justru menjadi jalan paling cepat menuju kerugian dan kehancuran. Kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Apa faktor terbesar yang membuat orang tetap terjebak di judi online ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan semoga pembahasan ini menjadi pengingat agar kita tidak mudah tergiur dengan janji keuntungan yang instan.